teman-teman semuanya. Malam, Bang. Bang. Malam, Bang. Oke, kita jumpa lagi ya di kelas tutorial kimia dasar. Kalau kemarin yang pertama juga sama saya, yang kedua juga sama saya. Semoga nggak bosan dengar suara saya. Oke, jadi di pertemuan di kimia dasar 2 ini nanti kita akan sama juga ada 10 pertemuan kelas tutorial. Nanti 5 sebelum UTS dan 5 sebelum UAS. Nanti kalau saya luang, kita akan bahas nanti soal-soal UTS sebelumnya, dan juga UAS gitu ya. Oke, di pertemuan pertama ini di semester 2 ya, semester genap, kita belajar tentang gaya antar molekul atau gaya antar molekul dan larutan. Nah, sebelum kita ke gaya antar molekul, kita mengetahui dulu apa itu larutan. Di semester 1 udah nih tentang larutan. Nggak bisa. Oke, kira-kira ada yang masih ingat nggak apa itu larutan? Campuran homogen apa? Ada yang masih ingat? Campuran homogen yang terdiri dari 2 zat atau lebih, bukan, Bang? Iya, betul. Campuran homogen yang terdiri dari 2 zat atau lebih. Ya, tadi siapa yang menjawab? Putri, Bang. Putri. Ya, betul ya. Jadi 2 zatnya apa saja? Nah, biasanya ada yang dinamakan zat pelarut dan ada yang dinamakan sebagai pelarut. Nah, di sini saya contohnya ada mau membuat suatu larutan ya, larutan gula. Berarti zat pelarutnya di sini adalah si gulanya. Kemudian zat pelarutnya itu adalah si air. Baik kita air dingin atau air hangat. Nah, biasanya zat pelarut itu zatnya yang paling sedikit di dalam satu larutan, sedangkan pelarut itu yang paling banyak atau mendominasi. Kenapa zat terlarut sedikit? Karena dia larut di dalam pelarut tersebut gitu ya. Nah, nanti inilah yang akan menjadi dasar kita untuk kita nanti belajar tentang persamaan rumus atau persamaan reaksi kimia di dalam suatu larutan. Nah, di dalam larutan juga ada suatu gaya-gaya yang terjadi. Nah, yang akan kita pelajari itu ada gaya antar molekul. Nah, gaya antar molekul kalau di kelas sudah dipelajari, mungkin kita bisa ulas balik kembali di pertemuan tutorial pada malam hari ini. Nah, gaya antar molekul itu dibagi menjadi 5 ya. Ada apa saja? Nah, yang pertama ada gaya apa nih, teman-teman kalau ingat? Gaya yang mudah dulu, gaya dipol-dipol biasanya ya, gaya dipol-dipol. Terus kemudian ada gaya apa lagi? Gaya ion dipol, Bang. Iya, betul, gaya ion dipol. Terus ada gaya apa lagi? Biasanya Gaya dispersi. betul, gaya dispersi yang dikenal dengan dispersi London ya. Kemudian ada yang keempat itu gaya apalagi nih, dipol terinduksi. Nah, dipol terinduksi ini dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama ada dipol terinduksi oleh ion. Kemudian yang kedua itu ada gaya dispersi. Gaya dispersi lagi. Gaya dipol terinduksi oleh dipol. Oke, kemudian ada yang terakhir, ada apa lagi di dalam gaya antar molekul? Ada ikatan hidrogen ya. Nah, kita akan bahas yang pertama itu adalah gaya dipol-dipol. Nah, gaya dipol-dipol itu gaya yang bagaimana? Jadi gaya dipol-dipol adalah gaya yang terjadi pada molekul. Molekul yang polar sesama dengan polar.
Jadi molekul polar dengan polar. Nah, kalau gaya ion dipol, ya ini Pintia, ada apa angkat tangan? Oke, kemudian gaya ion dipol. Kepencet. Iya, Cynthia. Kepencet Bang, maaf. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian ada gaya ion dipol. Gaya ion dipol berarti terjadi pada molekul-molekul yang molekul-molekul ionik dan molekul yang polar ya. Kemudian kalau gaya dispersi London itu terjadi pada molekul-molekul yang apa nih? Molekul yang sifatnya Polar. ya nonpolar dengan nonpolar, betul. Terus kemudian kalau dipol terinduksi ion. Nah, kalau terinduksi ini tentu saja pasti dia molekulnya itu nonpolar. Jadi molekul nonpolar, kalau ion berarti dengan ion. Kalau seumpama gayanya dipol terinduksi dipol, berarti dipol terinduksi itu molekul yang nonpolar dengan yang polar. Kemudian ada ikatan hidrogen. Nah, ini ikatan hidrogen tentu saja melibatkan unsur H ya, atau unsur hidrogen yang akan mengikat unsur-unsur seperti F, O, atau N. Sehingga di sini biasanya biar mudah ingatnya itu disingkat handphone. H, A, N, D, F, O, atau N. Handphone, ikatan hidrogen. Jadi unsur H dia akan mengikat unsur F, unsur O, atau unsur N. Nah, di dalam gaya antar molekul juga ini mempunyai kekuatan atau mempunyai interaksi gitu ya yang paling kuat. Nah, kalau ada yang tahu nggak? Ini di sini saya kasih catatan ya. Note untuk biar teman-teman nanti karena nanti biasanya di dalam soal ada juga untuk menentukan kekuatan interaksinya gitu. Apakah dia interaksi yang kuat atau lemah dan lain-lain. Jadi berdasarkan kekuatan interaksinya, interaksi. Nah, gaya antar molekul itu yang paling kuat. Ada yang tahu nggak yang paling kuat itu namanya apa? Yang mana nih gaya antar molekulnya? Yang dipol-dipol bukan, Bang? No, salah. Yang mana nih? Kira-kira yang kuat? Yang ikatan hidrogen. Nah, yang paling kuat itu ikatan hidrogen. Kenapa ikatan hidrogen yang paling kuat? Karena kan kalau ikatan hidrogen kan dia mengikat unsur lain ya seperti F, O, atau N tuh. Nah, biasanya kalau molekul yang seperti dipol-dipol dan ion dipol itu kan dia sesama tuh biasanya gitu ya, walaupun nggak harus sama-sama polar atau polar, non-polar gitu. Nah, kalau ikatan hidrogen dia energinya yang dibutuhkan itu lebih besar sehingga kekuatan interaksinya itu yang paling kuat. Nah, ikatan hidrogen ini adalah dia memiliki interaksi yang paling kuat. Nah, ikatan hidrogen juga memiliki titik didih yang paling tinggi. Nah, sedangkan kalau ada yang kuat pasti ada yang lemah. Nah, kalau yang lemah itu molekul nonpolar dengan nonpolar karena dia nggak ada kekuatan interaksinya atau interaksi antar molekulnya itu lemah. Nah, sehingga kalau kita ramalkan dari kekuatan interaksinya, nah gaya antar molekul itu yang paling kuat itu tadi adalah ikatan hidrogen. Jadi ikatan hidrogen itu lebih kuat atau lebih besar daripada gaya dipol-dipol atau gaya ion dipol ion dipol. Kemudian lebih besar lagi gaya dipol terinduksi, baik itu ion ataupun si dipol. Kemudian dan yang paling akhir itu adalah punyanya si dispersi London. Jadi dispersi London itu
dia kekuatan interaksinya itu adalah yang paling lemah, sehingga titik D-nya juga yang kecil, rendah gitu ya. Nah, di sini ada contoh soalnya. Apakah jenis gaya antar molekul yang terjadi pada molekul berikut ini? Nah, gaya antar molekul itu ditentukan juga dari arah kepolarannya. Berarti kalau berhubungan dengan arah kepolaran, kita belajar tentang apa semester 1? Arah kepolaran itu namanya momen dipol ya, arah kepolarannya. Jadi daerah yang kaya akan elektron dan daerah yang akan miskin elektron. Nah, di sini ada contohnya nih. Yang pertama itu ada HBr. Nah, HBr itu kita buat dulu struktur Lewisnya biar kita tahu arah kepolarannya itu yang kemana gitu. Jadi H itu nomor atomnya 1, berarti ini konfigurasinya 1 kan. Kemudian Br. Br itu nomor atomnya 35. Kalau kita buat konfigurasi elektronnya berarti kan 2, 8, 18, dan 7. Nah, kalau kita buat struktur Lewisnya, H punya 1 elektron. Dia akan mengikat 1 elektron dari Br. Nah, kemudian si Br ini kan baru dipakai berikatan dengan H1, maka dia akan ada elektron bebas. Nah, kalau kita lihat persebaran elektronnya ini kan tidak merata, sehingga molekul tersebut sifatnya polar atau polar. Polar Persebaran. Iya, polar ya. Nah, di sini saya kasih note lagi nih di sini. Note jika persebaran elektronnya itu tidak merata, maka dia sifatnya polar. Sedangkan kalau seumpama persebaran elektronnya itu merata, maka itu sifatnya adalah non polar. Oke. Nah, ini berarti HBr ini polar ya. Nah, sebentar di sini HBr nggak ada pasangannya. Berarti kita asumsikan aja kalau ada HBr1 mengikat dengan HBr yang lain, berarti polar dengan polar. Maka gaya antar molekul yang terjadi apa? Gaya apa nih? Gaya dipol bang. Dan dipol. Ya, polar dengan polar namanya adalah gaya dipol. Betul. Oke, kemudian yang nomor selanjutnya, soal selanjutnya itu CH4. Kita buat dulu struktur Lewisnya nih. Kalau udah tahu, ya sebenarnya langsung cepat gitu ya. Tapi kalau belum tahu, kita gambarkan dulu. C nomor atomnya 6. Maka 2 dan 4 konfigurasi elektronnya ya. Kemudian H itu 1 yang berperan sebagai atom pusat, tentu saja yang C. C punya 4 tangan, mengikat juga 4 H. Berarti kita lihat di sini, H udah berikatan dengan C1, berarti nggak ada elektron bebas. Nah, kalau kita lihat CH4 dari struktur Lewis berikut, kira-kira molekulnya polar atau non-polar? Non-polar. Ya, sifatnya CH4 itu non-polar karena persebaran elektronnya dia merata. Nah, CH4 berinteraksi dengan CH4 yang lain. Kira-kira non-polar dengan non-polar. Maka gaya antar molekulnya adalah gaya apa? Dispersi bang. Dispersi. bang. Ya, gaya dispersi London. Tuh ya. Oke, kemudian ada selanjutnya SO2. Strukturnya seperti berikut nih. Berarti udah kita lihat nih, dia molekulnya polar atau non polar? Polar. Ya, polar ya, karena persebaran elektronnya tidak merata. Dia lebih mendominasi ke arah oksigen, sehingga daerah yang kaya akan elektron itu di bagian oksigen, yang S itu dia sedikit atau miskin elektron. Nah, SO21 berinteraksi dengan SO2 yang lain. Berarti polar dengan polar. Maka gaya yang terjadi, gaya apa? Dipol. Dipol. Nah, gaya yang terjadi adalah gaya dipol-dipol. Oke, gaya dipol-dipol. Oke, kalau kita lihat nih dari HBr, kira-kira dia ada nggak ikatan hidrogennya? Yang HBr.
Tidak ada ya, karena hidrogen tadi itu kan handphone. H akan mengikat F, mengikat O, atau mengikat N. Sedangkan H di situ mengikat Br, maka dia tidak terjadi ikatan hidrogen. Begitu juga dengan CH4. H di CH4 itu dia mengikat C, tidak mengikat F, tidak mengikat O, atau tidak mengikat N. Sehingga di dalam ketiga senyawa ini, ketiga molekul-molekul ini, dia tidak ada interaksi hidrogen atau ikatan hidrogennya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Cukup, kita lanjutkan. Oke, selanjutnya kelompokkan pasangan senyawa di bawah ini berdasarkan gaya antar molekulnya. Oke, yang pertama ada NH3. Oke, NH3 ya. Di sini berarti pakai atom pusat N. Konfigurasi teman-teman udah tahu lah ya. Nah, ini sini saya langsung gambarkan struktur Lewisnya. N di sini punya tangan 5 ya. Konfigurasi ini kan 5 elektronnya. Kemudian dipakai berikatan dengan H3, berarti masih ada sisa 2 elektron bebas. Nah, kalau kita lihat NH3 ini polar atau non polar? Ayo, NH3. Polar. Polar ya, betul. Polar. Terus kemudian H2O. Kalau kita gambarkan yang berperan sebagai atom pusat, tentu saja yang O dia akan mengikat 2H. Nah, di sini dipakai berikatan 2, berarti masih ada elektron bebas di sekitar O, yaitu ada 4. Nah, kalau kita lihat ada 2O polar atau non polar? Polar, Bang. Polar. Berarti gaya antar molekulnya ada apa aja nih di sini di H2O dan NH3? Polar dengan polar gayanya adalah gaya gaya dipol-dipol. Terus ada apa lagi di sini? Ada ikatan hidrogen. Ya, coba dicek. Di mana di ikatan hidrogen? Kita lihat di NH. H akan mengikat N. Nah, sedangkan tadi ikatan hidrogen kan singkatannya handphone tuh. HNFON. Berarti H dia akan mengikat N ya di sini. Nah, sehingga dia ada ikatan hidrogen. Di air juga sama. Dia itu ada mengikat O. Nah, berarti di sini ada terjadi ikatan hidrogen. Oke, kemudian yang nomor 2, C6, C5, CH3. Kalau kita gambarkan strukturnya seperti berikut. Nah, ini ada CH3. Terus C6H6 ini kan benzena ya. Nah, ini kan kayak gini nih benzena. Ini sebenarnya sama aja. Ini kan C ya. Ini C, ini C, 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 C mengikat H, ya mengikat H. Sama juga yang C56 ya. Nah, kalau kita lihat C6H5CH3 kira-kira nih dia persebaran elektronnya kan merata. Maka sifatnya itu polar atau non polar? Polar. No, salah. Non polar, Bang. Non polar. Kenapa? Nah, karena seperti ini nih. Kalau kita gambarkan kan ini ya sama aja kayak benzen gitu ya. Nah, ini sama aja yang kayak C gitu loh, cuma nggak saya gambarnya kayak gini nih. Terus kemudian dia ada mengikat C kan. C kan di sini CH3, maka di sini kan ada C itu tangannya 4 dipakai buat berikatan dengan C yang lain itu 1, kemudian dipakai berikatan dengan yang lain itu dengan H3. Nah, sehingga ini kan persebaran elektronnya kan merata, maka sifatnya non polar. Kalau C6H6 sifatnya polar atau non polar? Sama juga ya, persebaran elektronnya kan merata, dia nggak ada elektron yang tersisa gitu karena sudah berikatan dengan oksigen hidrogen, maka di sini juga sifatnya nonpolar. Sehingga nonpolar dengan nonpolar gaya antar molekulnya adalah gaya apa? Dispersi. Dispersi. Oke, kemudian ada urea, rumus kimianya NH2 2 kali CO. Kalau kita lihat dari struktur ini, kira-kira sifatnya polar atau non polar persebaran elektronnya? Ya, persebaran elektronnya tidak merata ya. N itu kan tangannya ada N itu tangannya 5 ya tadi dipakai berikatan si C itu 1, kemudian nanti dipakai buat 2, kemudian nanti ada elektron 2 di sini.
Nah, otomatis di sini kan ada 2. Kemudian di sini yang di O itu ada 4. Maka yang lebih mendominasi itu arah kepolarannya ke arah O. Maka persebaran elektronnya karena tidak merata sifatnya adalah Polar. polar. H2O tadi juga sama, sifatnya itu H2O tadi dia adalah polar. Berarti di sini gaya antar molekulnya apa yang terjadi? Gaya dipol-dipol. Ada gaya dipol-dipol, terus ada apa lagi? Ikatan hidrogen. Betul, ada ikatan hidrogen juga ya, karena kalau kita lihat ikatan hidrogen tadi kan dia handphone. Dia akan mengikat F, O atau N. Di urea dia akan mengikat N, terus ada juga O bisa diikat juga gitu ya. Tapi di sini karbonnya yang mengikat O, sehingga berarti di NH-nya nih yang ada ikatan hidrogennya. Kemudian di H2O juga sama ya, dia ada O juga. Dia yang H atom H unsur A akan mengikat yang O. Jadi dia ada ikatan hidrogen. Oke, kemudian nih, prediksikan mana yang titik didihnya lebih tinggi. Nah, titik didih lebih tinggi tadi berdasarkan dari gaya antar molekulnya ya, gaya antar molekulnya tadi. Berarti interaksi yang paling kuat kan dari si ikatan hidrogen. Nah, sekarang kita buat H2O struktur Lewis kan seperti berikut. Ini H, H. Tadi sifatnya berarti polar ya. Nah, kemudian ini H2O1 kan ini kita mau melihat titik didih mana yang lebih tinggi antara H2O atau H2S. Nah, ini kita ramalkan aja di dalam satu senyawa H2O itu ada H2O yang lain. Maka dia akan berinteraksi. Maka yang akan terjadi gayanya tadi polar dengan polar, maka gayanya adalah gaya dipol-dipol dan ada apa lagi? Ada ikatan hidrogennya ya. Hidrogen. Betul. Nah, kemudian berarti di sini ada 2 gaya antar molekul. Kemudian kita buat yang si H2S. H2S. H itu 1, S itu nomor atomnya 16, konfigurasinya 2, 8, dan 6. Oke. Yang berperan sebagai atom pusat tentu saja yang S, dia akan mengikat 2H. Kebetulan di sini kan 6 konfigurasi elektronnya, maka masih ada elektron bebas di sekitar S, berarti masih ada 4. Nah, berarti sifatnya polar atau non-polar? Polar. Juga ya, karena persebaran elektronnya tidak merata. Nah, kalau kita lihat, kita asumsikan lagi H2S1 dengan H2S yang lain ketika dia berinteraksi, maka gaya yang terjadi, gaya apa saja? Dipol-dipol. Iya, betul ya, ada gaya dipol-dipol. Apakah ada ikatan hidrogen di sini? Tidak, Pak. Tidak ada ya. Nah, sehingga kita bisa ramalkan. Kira-kira titik didih mana yang lebih tinggi, H2O atau H2S? H2O bang. Ya, H2O ya, H2O lebih tinggi atau lebih besar daripada H2S ya. Karena apa? Karena di H2O itu ada ikatan hidrogen, tentu saja. Ya, berarti ikatan hidrogen lebih menguasai. Nah, kemudian yang selanjutnya ada HCl dan HBr. H itu 1, CL itu 17. Berarti konfigurasinya 2, 8, dan 7. Kalau kita gambarkan, H akan mengikat satu elektron dari CL. CL itu ada elektron bebas. Maka sifat HCl ini dia adalah senyawa yang Polar. polar, betul. Nah, HCl1 berinteraksi dengan HCl yang lain. Kira-kira polar dengan polar. Maka interaksinya apa tadi? Dipol-dipol. Ya, ada gaya dipol-dipol. Oke, kemudian di sini apakah ada ikatan hidrogennya? Tidak ada. Tidak, Ya, Bang. tidak ada ya, karena harusnya H itu mengikat F, O, atau N. Tapi di sini dia mengikat Cl, maka nggak ada. Oke, kemudian selanjutnya HBr. HBr. H itu 1, Br itu 35. 2, 8, 18, 7. H akan mengikat satu elektron dari Br. Kemudian masih ada sisa 6 elektron bebas. Berarti sifatnya ini adalah polar. HB
HBr1 mengikat atau berinteraksi dengan HBr lain, maka gaya yang terjadi gaya apa? Sama juga ya, Dipol-dipol. gaya dipol-dipol. Apakah ada interaksi ikatan hidrogen di sini? Tidak. Nggak ada, Ada Bang. juga. Nah, sehingga kira-kira mana yang lebih tinggi titik didihnya, HCl atau HBr? Nah, ini nih, HBr. gimana Bang? Iya, Naila? Naila menjawab yang mana? HBr. Oh, HBR ya? Ya, coba kita buktikan ya. Kata Naila tadi HBR. Oke, nggak apa-apa. Kita simpan. Naila. Nah, kita buktikan. Titik didih itu yang pertama tadi. Saya kasih note lagi di sini. Nanti biar teman-teman bisa nanti dipelajari. Titik didih itu ditentukan yang pertama tadi dari gaya antar molekulnya ya. Gaya antar molekulnya. Nah, dia ketika titik didih lebih tinggi itu ada gaya ikatan hidrogennya. Nah, itu dia titik didihnya lebih tinggi. Tapi kalau nggak ada, yang selanjutnya ini kan gaya antar molekulnya sama nih, gaya dipol-dipol sama gaya dipol-dipol. Maka titik didih yang selanjutnya itu ditentukan dari MR atau apa? Namanya MR itu massa. Atom relatif. Iya, massa atom relatif itu kita lihat dari MR-nya. Kenapa dari MR-nya, Bang? Karena MR itu kan berat atau massa ya. Massa itu kan berhubungan dengan berat gitu. Nah, berat dari atom itu gitu sehingga atom yang paling berat dia itu apa namanya juga mempengaruhi dari titik didih gitu ya, berinteraksi. Nah, kalau kita hitung MrHCl HCl. HCl itu kan H itu 1, Cl itu kan 35,5. Berarti kalau kita total HCl itu MR-nya 36,5 gram per mol. Kemudian yang HBr. HBr itu kan MR-nya MrCH berarti 1 kali A. Kalian udah tahu, udah ini ya, masih ingat kan untuk menentukan MR itu bagaimana? Itu Ingat Bang. ya, masih ingat lah. Nah, di sini saya kasih tahu nih HBr. 1 dikali H itu 1, HR-nya, kemudian BR itu 80. Berarti total MR HBr berapa? 81. Iya, 81 gram per mol. Nah, kalau kita lihat di sini HCl dan HBr, kira-kira berat yang mana? HBS. HBr ya, sehingga kita bisa tentukan titik didih yang lebih tinggi di sini HBr atau HCl. HBR. HBr. Jadi HBr lebih besar daripada si HCl. Seperti itu. Ini saya kasih ini biar nggak ini. Oke. Oke, selanjutnya. Nah, di dalam kelarutan, di dalam larutan nanti kita juga akan mengenal prinsip dari kelarutan. Prinsip kelarutan itu adalah prinsip sejenis melarutkannya sejenis atau dikenal dengan istilah apa? Ada yang tahu? Like, dissolve like ya. Nah, ini nih, like, dissolve like atau yang sejenis melarutkannya sejenis. Jadi ketika ada dua zat gitu dengan gaya antar molekul, dia yang sama ya gaya antar molekulnya, dia akan cenderung lebih saling melarutkan. Nah, kalau kita lihat di sini, air ada larutan air dan minyak. Air ini minyak. Kira-kira apakah dia bisa larut air di dalam minyak? Minyak di dalam air? Tidak, Bang. Ya, Bang. Tidak bisa. Nah, sehingga di sini tidak ada gaya prinsip like dissolve like karena dia harusnya sejenis melarutkan sejenis, harus dalam larut. Nah, kalau kita bisa asumsikan di sini kan air sifatnya, air tadi apa? H2O? Polar ya. Polar. Terus kemudian di sini minyak, sifatnya minyak itu di sini bisa kita asumsikan non polar, karena dia nggak bisa menyatu, maka dia tidak terjadi like dissolve like atau dia tidak larut di dalam air. Nah, kemudian jadi apa saja yang larut di dalam larutan itu, yang sejenis melarutkan sejenis gitu. Jadi yang larut itu molekul polar dapat larut di dalam pelarut yang non polar. Sama-sama ya non polar. Kemudian molekul polar dapat larut dalam pelarut yang polar. Kemudian
Kalau dia senyawa ionik, dia lebih larut dalam pelarut yang sifatnya pelarut polar. Nah, di sini ada contohnya nih, yang non-polar. Non-polar ini CCl4. C itu sebagai atom pusat mengikat 4Cl. Nah, di sini kan ada elektron bebas ya. Nah, kita bisa lihat berarti dari struktur Lewisnya ini kan persebaran elektronnya merata. Maka ini sifatnya kan nonpolar. C6H6 tadi juga nonpolar. Nah, dia jadi melarutkan yang nonpolar dengan nonpolar. Kemudian C2H5OH tadi dia mau oh ya, tadi ini harusnya sifatnya polar ya, guys ya. Polar karena iya polar benar. Tadi kan C2H5 CH3 tadi yang di atas. Nah, ini polar CH2 C2H5OH. Ini kan seperti ini kalau kita gambarkan. Ini OH. Ini H, 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 ini kan dia cenderung lebih ke arah yang O kan. Nah, dia sifatnya polar. Dia larut dalam polar. H2 tadi juga polar. Kemudian senyawa ionik. Senyawa ionik ini contohnya ini ada NaCl dan lain-lain ya. Dia lebih larut dalam H2O atau NH3. Nah, sekarang kita ke kelarutan metanol dalam air. Metanol itu rumus kimianya apa? Ada yang tahu? Metanol itu dari metana, terus ditambah gugus ol atau alkohol, berarti jadinya apa? Ada yang tahu? CH3OH. Betul, CH3OH. Siapa tadi yang menjawab? Airin, Bang. Airin. Ya, betul ya, Airin atau metanol itu rumus kimianya CH3OH. Ini merupakan pelarut organik ya. Nah, kita buktikan apakah metanol itu larut dalam air. Kita gambarkan struktur Lewisnya. C akan mengikat 3H dan mengikat 1O dan H. Ini dia cenderung ada elektron bebas di O sehingga arah ke arah apa momen dipolnya itu polar atau non polar. Ini di sini kan di sini kayak akan elektron sehingga CH3OH itu sifatnya polar ya, polar betul. Kemudian dia akan larut di dalam air. Air tadi kan H2O, dia akan mengikat 2H dan ada elektron bebas. Nah, ini kan dia polar. Nah, polar dengan polar, kira-kira apakah dia dapat larut berdasarkan prinsip like dissolve like? Bisa, Bang. Boleh, Bisa. Bang. Itu dapat larut dalam air. Karena prinsipnya tadi adalah yang sejenis melarutkan yang sejenis. Nah, tetapi teman-teman, kita harus memperhatikan ada beberapa juga senyawa organik atau pelarut organik itu yang tidak dapat larut. Kenapa? Nah, di sini saya kasih note. Alkohol ya, pelarut alkohol itu biasanya berakhiran dengan OH. Nah, contohnya di sini yang pertama tadi metanol. Metanol itu tadi rumus kimanya CH3OH. Kemudian yang kedua ada etanol. Met kan, etanol berarti CH3, CH2 dua kali, CH1 kali ya, OH. Kemudian habis etanol apa lagi nih? Met terus ada yang tahu? Met selanjutnya ada prop ya. Iya, propanol. Propanol berarti CH3, CH2 dua kali. Kemudian ada OH. Kemudian setelah prop ada apa lagi? Butanol. But, iya, butanol. Berarti CH3, CH2-nya 3 kali. Kemudian OH dan lain-lain lah ya. Oke, ini karena ada lagi azan, kita pending dulu sampai 19.38 ya. Nanti kita lanjutkan lagi untuk menghormati teman-teman yang muslim.
Oke, kita lanjutkan ya. Nah, tadi di dalam alkohol tadi ada metanol, etanol, propanol, butanol, dan lain-lain. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, jadi semakin panjang rantai C-nya, di sini saya kasih note ya, semakin panjang rantai karbonnya, maka kepolarannya itu akan semakin kecil atau semakin menurun. Nah, mengapa? Jadi seperti ini. Di dalam gugus metanol, contohnya itu kan ada CH3 nih. Ada CH3 yang berinteraksi. CH3 berarti dia mengikat 3 atom H, 3 unsur H. Kemudian kan C itu C itu punya 4 tangan ya, baru dipakai 3. Berarti masih ada 1 elektron yang menyempil atau yang mengikat si C. Nah, kan dia sifatnya itu atomnya radikal karena cuma 1 kan. Nah, kalau kita lihat berdasarkan dari persebaran elektronnya, itu kan dia merata. Di H juga 1 sama aja gitu kan. Dia udah kebetulan udah dipakai. Nah, CH3 itu dia kira-kira sifatnya polar atau non polar kalau persebaran elektronnya merata. Non polar. Non polar ya, betul. Nah, contoh nih, di dalam suatu etanol itu kan CH3, CH2 contohnya nih, di dalam suatu CH3, ini dia CH3 satu berinteraksi dengan CH3 yang lain. Maka akan terjadi gaya apa non polar dengan non polar? Gaya dispersi London. Ada gaya dispersi London. Nah, gaya dispersi London tadi interaksinya kuat atau lemah? Lemah. Lemah ya. Lemah. Yang paling kuat apa tadi? Hidrogen. Ikatan hidrogen. Nah, sedangkan di OH, di gugus alkohol, di gugus OH ini ya. Nah, ini kan dia ada ikatan hidrogennya enggak di OH? Iya. Ada Bang. Nah, makanya metanol ini dia sifatnya polar nih. Metanol ini polar karena ikatan hidrogen melawan dispersi London. Maka yang menang adalah ikatan hidrogen karena dia yang kuat. Nah, tetapi kalau kita lihat nih, semakin ke bawah kan rantai C-nya semakin panjang. Otomatis kita bisa asumsikan, kita bisa lihat gaya dispersi Londonnya semakin kuat. Sedangkan gugus alkoholnya itu cuma 1. Yang OH itu cuma 1. Kita bayangkan aja. Contohnya nih, 10 dari dispersi London, 10 orang nih, contohnya 10 orang melawan 1 orang. Kira-kira menang yang mana? 10 atau 1? 10 ya, tentu saja menang yang banyak. Nah, sehingga sama juga prinsipnya di kelarutan pelarut organik ini. Jadi semakin panjang rantai karbonnya, kepolarannya itu semakin kecil, maka dia akan semakin menurun. Karena apa? Karena dia lebih mendominasi dari dispersi Londonnya. Nah, ini kita kerjakan soalnya. Di pelarut, yang manakah tiap-tiap zat terlarut di bawah ini akan dapat lebih larut. Ingat, prinsip kelarutan itu menggunakan prinsip like dissolve like. Atau yang sejenis melarutkan yang sejenis. Nah, kita lihat. Natrium klorida yang A. Natrium klorida itu rumus kimianya apa? NaCl. NaCl, betul. NaCl tadi termasuk senyawa apa? Polar. Termasuk dalam senyawa yang polar atau molekul. Salah dong. Kok jadi polaran? NaCl nih, dia tadi molekul yang apa? Polar, non polar atau ionik. Tadi yang di atas tuh yang di itu like dissolve like. Senyawa molekul yang sifatnya ionik ya. Tadi di atas tadi nih. Nih, ionik kan NaCl itu ionik. Nah, natrium klorida itu kan ionik tentu saja ya. Nah, berarti kita lihat kira-kira natrium klorida itu lebih suka larut di dalam metanol atau propanol? Kira-kira
Ayo, ada yang mau jawab nggak nih? Dia natrium klorida lebih Metanol bukan, Bang? di dalam apa, Putri? Metanol. Iya, betul ya, di dalam metanol. Karena apa? Kita lihat metanol tadi sifatnya polar atau non polar? Polar. Polar ya. Kemudian propanol. Propanol ini dia rantai C-nya lebih panjang daripada metanol. Tentu saja ini apa namanya? Gaya antar molekulnya dia lemah. Maka otomatis natrium klorida akan larut di dalam metanol karena tadi senyawa ionik atau molekul ionik lebih larut di dalam pelarut yang sifatnya polar. Oke, kemudian yang B, etilena glikol. Kalau kita lihat nih dari strukturnya yang B ya, etilen glikol. Ini kan CH2, CH2. Kemudian ini ada OH, OH, iya benar OH, ini OH. Nah, ini kan dia di sini ada elektron bebas. Nah, maka persebaran elektron ini kan dia tidak merata, sifatnya berarti ini polar. Oke, etilen glikol itu sifatnya polar. Kemudian kira-kira dia lebih larut di dalam air atau di dalam heksana? Air, Bang. Air, Bang. Air. Coba kata Syafira tadi air. Coba. Air tadi sifatnya polar atau non polar? Non polar. Polar. Air itu polar ya. Polar. Sedangkan heksana, kita lihat heksana itu rantai C-nya juga sangat panjang. Berarti di sini juga lemah. Maka etilen glikol lebih milih larut di dalam air. Betul kata Syafira. Oke, kemudian yang ketiga, dietil ether. Dietil ether itu rumus kimianya seperti berikut nih. Tentu saja dietil ether itu sifatnya non polar. Non polar berarti kalau non polar dia lebih larut di dalam etanol atau di dalam air? Etanol bukan, Bang. Etanol, Bang. Etanol. Oke, tadi Sarah. Oke, kata Mas Sarah di dalam etanol. Coba kita lihat air tadi sifatnya etanol di sini kan Polar. dia juga larut juga, polar juga ya, tetapi di sini rantainya itu kan dia ada rantai C-nya itu lebih dari satu, maka dia ini kan juga lemah interaksinya, maka yang non polar dia lebih larut dalam yang non polar, dimana di sini ikatannya di sini lemah, maka si dietil ether lebih cenderung suka larut di dalam si etanol. Benar kata Mas Sarah. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya nih, zat manakah yang lebih larut di dalam air? Air tadi sifatnya adalah polar. Berarti 1 butanol atau 1,4 butanadiol? Kira-kira lebih milih mana air nih lebih larutnya? Ayo, dia lebih milih 1 butanol atau 1,4 butanadiol? Ya, dia akan lebih memilih ke 1,4 butanadiol. Kenapa? Kita lihat padahal kan rantai C-nya juga sama-sama panjang, tetapi kita lihat nih di 1 butanol itu dia gugus OH-nya, interaksi hidrogennya ikatan hidrogennya di cuma satu nih, satu ikatan hidrogen. Sedangkan kita lihat di dalam 1,4 butanadiol itu ada 2 nih ikatan hidrogennya. Ada di yang satu, di bagian 1, dan ada di bagian 4, di C4 gitu ya. Nah, sehingga dia otomatis lebih kuat yang ini. Nah, sehingga dia arah kepolaran lebih tinggi. Maka air lebih memilih larut di dalam pelarut butanadiol. Nah, sekarang kita lihat nih yang kedua, yang B, klor. Air lebih larut di dalam mana? Kloroform atau karbon tetraklorida? Ada yang mau menjawab? Kloroform bukan, Bang? Kloroform. Oke, kata Putri, kloroform. Coba kita lihat. Kloroform kita gambarkan dulu struktur Lewisnya. C sebagai atom pusat mengikat 3Cl. Oke, kemudian ada 1H yang diikat C. Di sini ada elektron bebas. Nah, kalau kita lihat dari kloroform ini persebaran elektronnya kan tidak merata, maka sifat molekulnya polar atau non polar? Polar. Polar ya, betul. Kemudian
karbon tetraklorida, C sebagai atom pusat mengikat 4Cl. Oke, Cl itu kan tadi ada elektron bebas. Nah, kita lihat persebaran elektronnya itu merata antara kanan kiri atas bawah itu sama, maka sifatnya polar atau non polar? Non polar. Non polar. Nah, sehingga air tadi kan polar, maka dia lebih suka larut di dalam kloroform. Nah, karena tadi sifatnya like dissolve like atau yang sejenis melarutkan yang sejenis. Oke, itu untuk gaya antar molekul. Sekarang kita larutan nih, lebih ke larutan lain, mendalami larutan. Jadi nanti di dalam larutan nanti kita akan belajar tentang konsentrasi. Pengertian nanti bisa teman-teman boleh baca di modul atau di PPT. Jadi nanti di dalam satuan-satuan konsentrasi kita akan belajar nanti ada rumus persen berdasar massa atau persen massa ya. Nah, rumusnya itu adalah massa zat terlarut tadi zat yang paling sedikit atau paling banyak zatnya. Salah dong. Paling sedikit. Paling sedikit ya. Kalau zat terlarut itu dia paling sedikit karena dia udah larut kan. Kalau dia pelarut baru dia yang paling banyak. Nah, kalau massa larutan berarti gabungan dari kalau di dalam larutan berarti itu namanya di zat terlarut ada, pelarut juga ada. Maka rumus persen massa itu massa zat terlarut dibagi dengan massa larutan. Massa larutan ini sama aja massa total ya. Jadi ada zat terlarut dan pelarut dikali 100%. Kemudian kita juga nanti akan belajar tentang fraksi mol, di mana fraksi mol itu dilambangkan dengan X. X rumusnya ini adalah mol zat dibagi jumlah mol seluruh komponen. Jadi mol gabungannya itu berapa gitu ya. Nah, kemudian di sini nanti kita akan belajar tentang molaritas dan molalitas. Ini kita udah pelajari di semester 1 juga. Molaritas itu disimbolkan dengan M besar. Rumusnya adalah mol zat terlarut dibagi liter larutan. Sehingga kalau kita tuliskan ulang di sini M besar sama dengan mol itu simbolnya apa? N, Bang. Betul. Liter larutan di sini berhubungan liter itu berarti tentang volume ya. Volume dalam bentuk liter. Nah ya, volume dalam bentuk liter. Oh ya, ini saya buat beda warnanya biar nggak bingung. Oke, volume bentuknya itu dalam liter. Jadi kalau nanti mililiter berarti teman-teman harus konversikan. Oke, berarti nanti kalau contohnya di soal ini nggak ada yang diketahui mol zat atau lain-lain gitu. Nah, ini kita bisa pecah lagi. Rumus Mn per V, ini kita bisa pecah lagi. Ini saya tulis ya, dipecah. Oh, di ini aja, tanda panah aja. Nah, ini kita bisa pecah lagi. Rumusnya menjadi M sama dengan, N itu rumusnya apa? Mol itu rumusnya adalah M per MR. ya, massa dibagi dengan MR atau gram ya. Di sini gram ini massa. Kemudian kalau V, volume itu berarti kan tadi dalam liter. Kita konversikan dalam mililiter, berarti 1 liter berapa mililiter? 1000, Bang. 1000 ya, berarti 1000 per mililiter. Nah, ini nanti kalau semua yang ini nggak ada, bisa pakai rumus yang ini. Kemudian yang molalitas, kalau molalitas M-nya itu kecil. Rumusnya mol zat terlarut dibagi dengan massa pelarut atau dalam massanya dalam bentuk kilogram ya. Berarti di sini kita bisa tuliskan ulang M kecil sama juga molnya itu N dibagi dengan massa pelarut berarti kilogram ya, kilogram pelarut. Sehingga kalau kita pecah menjadi sama juga M kecil sama dengan gram per MR dikali dengan, karena yang tadi dalam bentuk massa kilogram, berarti 1 kilogram kalau kita konversikan dalam gram, berarti berapa? 1000 kan? 1000 gram. Ini gram punyanya si pelarut. Nah, terus kemudian nanti kalau semua bingung, Bang, gram per MR ini punyanya siapa? Ini punyanya si zat terlarut, ya kan? Tadi kan si N ini kan? Seperti itu. Kita ke contoh soalnya. Berapa gram glukosa harus dilarutkan dalam 563 etanol untuk menyiapkan larutan dengan konsentrasi 2,40 dikali 10 pangkat min 2 M. M kecil di sini apa tadi artinya?
Molalitas. Molal, betul ya, molalitas. Berarti di sini yang dicari adalah glukosa. Berarti kita tulis ini diketahui molalitasnya adalah sebesar 2,4 dikali 10 pangkat min 2 M kecil. M kecil itu satuannya sama aja molal tadi kan, itu tadi mol zat per massa. Berarti sama aja itu mol per kilogram atau kilogram per mol ya. Kemudian yang diketahui di dalam soal ada apa lagi? Ada Massa. massa. Massa punyanya si siapa? Etanol ya, massa etanol. Berarti etanol di situ berperan sebagai zat terlarut atau pelarut? Pelarut. Ya, di sini etanol ini adalah sebagai pelarut. Berarti nanti zat yang terlarut itu berarti si glukosa. Nah, etanolnya tadi 563 gram. Nah, ini nggak bisa. Berarti kita harus konversikan ke dalam kilogram. Tadi kan rumusnya molalitas. Berarti kalau kita bagi 1000 berapa nih? 0,563 ya. Oke, kilogram. Oke, kemudian kita harusnya cari MR atau massa atom relatif punyanya si glukosa, karena nanti akan kita cari. Oke, MR glukosa itu adalah 12 kali 6, terus kemudian 1 kali 12, kemudian 16 kali 6. Berapa nih totalnya nih? 72 ditambah 12 ditambah. Totalnya berapa? 180, Bang. Oke, 180 gram per mol. Ini MR-nya glukosa ya. Kemudian yang ditanya apa? Yang ditanya tadi adalah massa punyanya glukosa dalam bentuk gram. Oke. Nah, di sini kita bisa cari. Berarti pertama kita cari dulu untuk mencari massa. Massa rumusnya apa? Masih ingat nggak massa rumusnya apa? Mol dikali dengan MR ya. Nah, kebetulan di sini MR-nya udah ada, tapi molnya belum ada. Berarti kita cari mol dulu menggunakan rumus dari molalitas. Karena di sini kebetulan ada massa yang diketahui. Tadi kan molalitas itu kan rumusnya adalah mol zat terlarut dibagi dengan apa? Dibagi dengan massa ya. Massa pelarut. Nah, di sini kan yang kita cari mol zat. Berarti mol sama dengan kita kali silang molalitas dikali dengan massa pelarut. Nah, di mana molalitasnya tadi udah kita dapatkan 2,4 kali 10 pangkat min 2. M kecil itu sama aja satuannya kilogram per mol. Kita kali dengan massa pelarut 0,563 kg. Satuan kilogram kita bisa coret, tinggal tersisa mol. Kira-kira hasilnya berapa nih? 4 dikali 10 pangkat min 2 dikali 0,563. 0,013. Kalau dibuat ini satu apa kayak pangkat itu bisa nggak? 1,3 kali 10 pangkat berapa? 13 kali 10 pangkat min 3. Min 3. Oke, gini. Oh, 13 ya. Tiga belas kali 10 pangkat min 3. Satuannya adalah mol. Oke, kita udah dapat molnya. Berarti kita bisa langsung masukkan di sini 13 kali 10 pangkat min 3 dikali dengan MR. MR tadi si glukosa tadi kan itu adalah 180 ya. Berarti kita bisa kalikan 180 gram per mol. Molnya kita bisa coret, tinggal tersisa gram. Berapa nih hasil akhirnya? 2,43. 2,43. Satuannya adalah gram. Seperti itu ya. Oke, next. Oh ya, ini tadi. Oke, saya screenshot dulu. Ya, oke lanjut. Selanjutnya, larutan alkohol mengandung 35 gram 1 propanol dan
150 gram etanol. Hitung persen massa dan fraksi mol dari masing-masing alkohol. Oke, keduanya itu sama-sama alkohol, propanol dan etanol dia alkohol kan. Oke, kita nyari persen massa. Persen massa itu rumusnya tadi adalah massa zat terlarut dibagi dengan massa larutan atau massa totalnya ya. Jadi nanti di situ larutannya kan ada propanol dan etanol. Berarti nanti kita jumlahkan. Larutan dikali dengan 100%. Oke, kita cari dulu yang pertama persen massa punyanya 1 propanol. Oke, massa zat terlarutnya itu 35 gram dibagi dengan massa larutan. Massa larutannya kan berarti dicampur nih 35 ditambah 150 gram dikali 100%. Berarti berapa nih? 35 dibagi 185 dikali 100. Hasilnya 0,18%. 0,18 dibulatkan berarti gini ya, 18%. Dikali 100 dulu baru nanti persentase. Coba 35 dibagi 185 dikali 100. Berapa hasilnya? 35 dibagi 185 0,1891 berarti kita kali 100 18,91%. Oke, itu ya. Oke, kemudian kita cari persentase punyanya persen massa punyanya si etanol. Sama juga ya. Massa zat terlarutnya itu punya etanol 150 gram dibagi dengan 35 massa larutan 35 punya propanol ditambah 150 punyanya etanol. Kita kali 100%. Oke. Ini kita coret gramnya tadi. Tinggal 100% kan berarti 150 dibagi 185 itu adalah 0,810. Berarti kalau kita kali 100%, hasilnya 81,08%. Oke, nanti coba dihitung lagi ya hasil akhirnya. Apakah nanti saya ada salah menghitung. Oke, kita udah dapat yang persen massa. Selanjutnya kita cari yang fraksi mol. Fraksi mol. Fraksi mol tadi disimbolkan dengan X. Rumusnya tadi adalah mol zat dibagi dengan jumlah mol komponen atau jumlah mol totalnya ya. Dimana di sini X punyanya 1 propanol sama dengan mol zatnya. Nah, di sini kan belum ada mol, berarti kita cari molnya dulu ya, masing-masing larutan. Nah, kita cari mol punyanya si 1 propanol. Oke. Mol itu rumusnya adalah massa dibagi dengan mR. Massanya di sini 35. mR propanol itu 60. 35 dibagi 60 berapa nih? 0,58 Bang. 0,58. 0,58 mol. Oke, kemudian kita cari punyanya mol yang si etanol sama juga ya. Jadi massa dibagi dengan mR. Massanya itu 150 dibagi dengan mR-nya. M etanol itu 46. 150 dibagi 46 berapa nih? 3,26. 3,26. Oke, 3,26. Oke, 1 mol. Oke, kita udah dapat kedua mol zat. Nah, kita cari dulu mol punyanya yang propanol. Fraksi mol ya. Jadi, mol zatnya tadi 30 salah. Jadi, mol zatnya punyanya propanol tadi itu adalah 0,58 mol dibagi dengan apa namanya ini? Jumlah mol berarti ini 0,58 ditambah 3,26 mol. Nah, berarti berapa nih hasilnya? 0,58 dibagi 3,84 ya. 3,84. Berapa hasilnya? 0,15 Kak. 0,15. Oke, karena satuannya di sini molnya nggak ada, berarti nggak ada satuan ya fraksi mol itu. Nah, kita udah dapat yang
fraksi mol punyanya 1 propanol. Selanjutnya kita cari fraksi mol punyanya yang etanol. Berarti sama juga di sini molnya itu tadi 3,26 mol dibagi dengan apa namanya tadi mol totalnya 0,58 ditambah 3,26 mol. Oke, berapa nih hasilnya nih? 3,26 dibagi 3,84. Ada yang sudah menghitung? 0,84. 0,84. Nah, kita sudah dapat berarti persen masanya itu masing-masing alkohol dan juga fraksi mol masing-masing alkohol. Oke. Lanjut. Larutan air kalsium bromida pekat yang biasa digunakan dalam pengoboran sumur minyak. Jika larutan ini adalah 51% CaBr2 gram per gram, berarti ini massa ya, menghubungkan dengan massa, dan memiliki kerapatan. Kerapatan itu sama aja dengan densitas 1,70 gram per mililiter. Tentukan molalitas, moralitas, dan persen mol. Nah, berarti ini kita buat dulu asumsi. Di sini kan 52%. Persen itu nilainya berapa? Per 100. Ya, 100 ya. Nah, di sini kebetulan 52. 52 ini punyanya si CaBr2. Kan larutan di sini contoh nih, saya ada larutan CaBr2 nih, CaBr2. Berarti di dalam larutan itu di sini ada kalsium bromida itu kan tadi CaBr2, CaBr2 100 CaBr2-nya tadi 52,1 gram. Ini kita asumsikan persennya dalam bentuk gram ya, karena di sini gram per gram. Nah, kemudian kita lihat apa namanya di dalam larutan ini kan nggak mungkin cuma ada CaBr2, tentu saja ada pelarut. Pelarutnya di sini siapa? Air. Nah, betul. Nah, berarti kalau di dalam larutan itu contohnya ada 100 ml, kemudian kita kurangkan dengan CaBr2 tadi 52,1, berarti si airnya itu ada berapa masanya? 47,9. 47,9. Nah, ini punyanya si air ya. Jadi airnya itu tadi 47,9. Nah, kemudian kita hitung dulu. Coba molalitas. Molalitas tadi rumusnya adalah mol zat dibagi dengan massa pelarut dalam kilogram ya. Nah, di sini mol zat, molnya kan belum ada, berarti kita cari dulu molnya. Mol tadi itu adalah massa dibagi dengan mR ya. Massanya berapa? Massanya itu tadi punyanya CaBr2 kan itu 2,1, berarti 52,1 dibagi dengan mR. MR-nya CaBr2 Ca40, Br-nya 88 kali 8 tambah 8 16, 16 tambah 4 berarti 200 ya. 200. Berarti berapa nih? 52,1 dibagi 200. 0,26. Oke, 0,26 mol ya. Oke, kita udah dapat mol zatnya berarti 0,26 mol dibagi dengan massa pelarut. Massa pelarutnya itu berapa? Di sini tadi pelarutnya kan air. Nah, di sini pelarut air tadi 47,9. Kan satuannya dalam bentuk gram, sedangkan massa itu harus dalam kilogram di dalam molalitas. Berarti kita konversikan 47,9 dibagi 1000 berapa? 0,0479 ya. Ya, Bang. Nah, berarti di sini massa pelarutnya 0,0479 kg. Berarti berapa nih? 0,26 dibagi dengan 0,0479. Hasilnya adalah 5,42. 5,42. Bentuknya mol per kilogram atau M kecil ya. Nah, kemudian kita udah dapat molalitas. Selanjutnya kita cari yang molaritas. Molaritas itu menggunakan rumus mol zat dibagi dengan liter larutan. Nah, di situ liter larutannya kan belum ini ya, masih kita akan cari liter larutan.
Nah, mol zatnya tadi adalah 0,26 mol. Liter larutannya berapa? Nah, kita cari. Di sini ada kerapatan. Nah, jadi rumusnya itu kalau ada kerapatan di sini ini juga ikut terlibat. Jadi kerapatan itu kan sama aja kayak densitas ya. Jadi rumus densitas ada yang tahu nggak? Volume atau massa dibagi dengan volume ya. Nah, di sini kan untuk mencari liter itu kita membutuhkan liter kan dalam bentuk volume nih. Berarti kalau kita kali silang kan berarti volume sama dengan rho atau densitas kerapatannya tadi dikali dengan massa. Nah, di mana densitasnya itu tadi adalah 1,70 gram per mililiter. Massanya ini kita tadi dalam 100 gram. Saya salah ya guys. Ini volume berarti rumusnya salah. Oke, ini volume. Volume sama dengan si massa dibagi dengan sama aja ya ini kerapatan. Nah, begini nih benar. Oke, berarti kalau di sini cari volume, massanya tadi dalam bentuk 100 gram dibagi dengan kerapatannya 1,70 gram per mililiter. Gram kita coret, 100 dibagi 1,70 berapa hasilnya? Lima 58,82. 58,82. Oke, 58,82 ya. Bentuknya mililiter. Nah, satuannya kan tadi harus dalam liter, berarti kita konversikan. Berarti kita bagi 1000, berarti 0,5882, iya enggak? Ya, Bang. 0,05 Pak, Bang. Oke, 0,05 ya. 0,05882, bentuknya liter. Oke, kita udah dapat dalam bentuk liter, berarti kita bisa langsung masukkan di dalam rumus molaritas 0,05882 liter. Berarti berapa nih? 0,26 dibagi 0,05882. 4,42. 4,42. Ya, satuannya bentuknya mol per liter atau M besar, molaritas. Oke, kita udah dapat molaritas. Selanjutnya kita cari persen mol. Oke, persen mol itu artinya apa? Persen mol itu artinya adalah fraksi mol dalam bentuk persentase. Nanti kita kali 100 gitu ya. Nah, kita cari fraksi molnya dulu. Fraksi mol rumusnya tadi adalah tadi kan disimpulkan dengan X ya. Berarti X itu adalah mol zat dibagi dengan jumlah mol total. Jumlah mol totalnya. Oke, mol zatnya. Nah, mol zatnya ini kan tadi 0,26 dibagi dengan jumlah mol total. Berarti 0,26 punyanya tadi si CaBr2 ditambah. Tadi berarti airnya belum kita cari. Berarti kita cari mol si air. Mol H2O. Mol H2O berarti massa dibagi dengan Mr. Massa itu dia 47,9 dibagi Mr air itu 18. Berapa nih? Jadi hasilnya 47,9 dibagi 18. 2,66. 2,66 mol. Ini berarti punyanya si air ya. Berarti 0,26 ditambah 2,66. Oke, berapa nih hasilnya? Fraksi molnya. Berarti 0,26. Duh, sebentar saya rapikan dulu. (0,26) dibagi dengan 2,67892 berarti ya. 2,92. Berapa nih? 0,26 dibagi 2,92. 0,08 atau 8 kali 10 pangkat 2.
0,08 9. 9. Oke, udah sini aja. Oke, nggak ada satuan ya fraksi mol itu. Nah, tadi karena bentuknya mintanya dalam bentuk persen, berarti kita bisa kalikan di sini. Persen mol CaBl mol kita kalikan, fraksi mol kita kalikan si persen. 100% maksudnya fraksi mol kali 100%. Berarti 0,089 dikali 100 berarti persen. Ya kan? Nah, sudah deh seperti itu cara mengerjakannya. Jadi molaritasnya tadi 5,4 molaritasnya 5,42, molarnya 4,42, terus kemudian persen molnya 8,9. Oke, untuk pertemuan pertama hari ini cukup sampai di sini. Nanti rekamannya saya upload lagi di YouTube ya. Nanti teman-teman boleh pelajari lagi. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum ditutup? Oh ya, absen dulu ya.